Nah ini loh, ada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sentil pengelolaan APBD DKI Jakarta. Ya seakan sentil Pramono Anung yang kurang cakap ya kelola APBD DKI Jakarta. Ya bukan cuman versus Pramono Anung, Kang Deddy Mulyadi ini juga lagi sengit perang argumen lawan DPR. Banyak anggota dewan dari kalangan artis yang asal ceplos komentari ya program-program Kang Deddy Mulyadi yang tuai pro dan kontra ini loh. Ya pastilah kalian penasaran. Tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Deddy Mulyadi sebut jika ia jadi gubernur Jakarta bisa gaji 10 juta per kakak. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Dalam pidatonya, Deddy Mulyadi kayak nggak sengaja ngebongkar strategi ekonomi sederhana, tapi nyentil. Ternyata mensejahterakan masyarakat itu nggak sesulit yang kita bayangkan. Waduh, kalau bener, rahasia pejabat mulai kebongkar nih. Tapi selama ini mungkin bukan karena nggak bisa kali ya, tapi ya mungkin pura-pura gak tahu aja. Atau emang nggak mau mikir sejauh itu tuh. Menurut kalian gimana nih? Soalnya bukan cuma DKI Jakarta aja. Papua juga, KDM sebut kalau pemimpinnya ngerti, masyarakat Papua bisa sejahtera tuh. Wah, gak nyangka ya KDM bisa berpikir sejauh itu. Bagaimana menurut kalian? Ya nggak nyangka memang ya Kang Deddy Mulyadi ini mikir sejauh itu. Ya seakan-akan Kang Deddy Mulyadi ini menyentil ya Pramono Anung, ya kan? Yang kurang cakap ini mengelola APBD DKI Jakarta. Wah, ini gimana ini? Aduh. Pramono Anung umumkan relokasi patung MH Tamrin ke museum. Patung Muhammad Husni atau MH Tamrin yang saat ini berdiri di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat akan segera dipindahkan ke Museum MH Tamrin. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan pemindahan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan nasional tersebut. Juga. Sebagai penggantinya, patung baru yang lebih besar dan megah akan dibangun di Jalan Tamrin. Wah. Sebagai penggantinya patung baru yang lebih besar dan megah akan dibangun di Jalan Tamrin. Wah, ini ya di saat Gubernur Jawa Barat ini efisiensi anggaran. Lah, Gubernur Jakarta ini ya malah ada ide pindah patung dan membangun yang lebih besar lagi. Wow, ini pemikiran gimana ya ini ya kalau seperti ini ya. Efisiensi anggaran ya, Bapak Prabowo Subianto sudah menegaskan seperti itu ya. Lah ini Bapak Pramono Anung kok malah mau punya ide pindah patung ini dan bakal buat baru lagi yang lebih besar dan megah ini. Wah, ini gimana ini? Efisiensi anggaran atau gimana ini? Aduh. Mas Pramono Anung, Anda bilang banjir di Jakarta ini banjir kiriman. Yang ngirim banjir siapa? Karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Bentar. Ini Mas Pramono Anung ini salahkan banjir kiriman katanya ya. Lah, Abah Anies Baswedan dulu ya salahkan angin. Cocok gak sih ini orang ini? Tapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap warga Bogor atas musibah yang dialami pada saat ini, banjir yang meluapnya luar biasa termasuk di Sungai Cijayan. Saya turut prihatin kepada warga Jabodetabek, Jakarta dan Jawa Barat yang sekarang sedang terkena musibah banjir
Semoga kita doakan sama-sama agar banjirnya segera surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tapi saya lebih prihatin lagi kepada Gubernur Jakarta nih. Gimana ini Bang? Malah ada istilah banjir kiriman. Aduh, harusnya berpikir bagaimana solusi agar tidak banjir lagi. Ini malah sibuk sepertinya menyalahkan pihak lain, menyalahkan provinsi lain, katanya ngirim banjir. Woi, air itu jalan sendiri bos, ya. Memang dari dataran tinggi ke rendah itu memang sifat air, ya. Bukan kayak di luar angkasa, air terbang-terbang. Lagian siapa yang mau kepengen ngirim banjir? Hah? Ada ngepaketin banjir terus ngirim air ngirim banjirnya pakai apa? Pakai ojol. Harusnya kayak Kang Deddy aja, Gubernur Jawa Barat. Sama-sama loh baru jadi gubernur, ya kan? Yang sebelumnya bukan Kang Deddy juga kan gubernurnya, tapi minta maaf aja selaku gubernur, selaku pelaksana, selaku pemimpin daerah. Ya kan minta maaf kepada warganya, belum bisa memberikan yang terbaik, kan gitu aja gitu loh. Jadi masyarakatnya pun, oh iya ya, mungkin habis ini ada perbaikan yang dilakukan oleh gubernur kami, kan gitu aja. Terus kita bicarakanlah solusinya. Ini malah salahin banjir kiriman. Aduh, belum apa-apa sudah menyalahkan ya, katanya banjir kiriman. Ya, gimana ini? Ya padahal kalau Bapak Pramono Anung ini minta maaf, ya belum bisa sepenuhnya ya mengatasi banjir. Ini rakyat ini ya gimana ya? Ya sudah paham lan. Ya kan baru memang ya, menjadi gubernur kan masih baru, kan wajar aja seperti itu. Lah ini kok malah menyalahkan, ini banjir kiriman boleh. Aduh, gimana ini? Ya ini kayak cocok banget ya dengan gubernur sebelumnya itu ya, Abah Anies Baswedan yang menyalahkan angin gitu loh. Ini kelihatannya cocok bener ini. Aduh, Bapak Pramono Anung gimana toh? Gimana ini? Gubernur daerah yang kerjaannya selalu konten, berkunjung ke sini bikin konten, berkunjung ke sana bikin konten. Gubernur daerah itu tidak serta-merta bisa mengklaim 100% setiap kebijakan ataupun program yang dijalankan di daerah kepemimpinannya. Kenapa? Karena masih ada bupati dan wali kota yang sama-sama dipilih oleh rakyat. Wali kota dan bupati membuat kebijakan dan program masing-masing. Bisa diketawain sama bupati sama wali kota. Orang kerjaan gua kok lu klaim. Ketika Gubernur Jakarta membuat kebijakan dan dijalankan melalui program, Gubernur Jakarta bisa mengklaim bahwa itulah hasil kerja dia 100% selama memimpin Jakarta. Jadi kalau ada gubernur yang kerjaannya bikin konten, ya wajar untuk menaikkan value-nya dia bahwa dia kerja loh. Aduh. Ya Kang Deddy Mulyadi ini ngonten. Ya biar tahu lah ini masyarakat ini. Ya kan tahu sendiri. Ya biar tahu apa yang sudah dikerjakan ya Kang Deddy Mulyadi ini. Ya kan? Ya kan ada juga itu para ya pemimpin-pemimpin itu yang kerjanya hanya di kantor saja, duduk ya di kursi empuk, ya kan? Lah ini jelas kerja seperti ini loh. Aduh, orang ini siapa sih sebenarnya ya? Kok bisa-bisanya? Aduh, katanya Kang Deddy Mulyadi ini hanya gubernur konten. Nggak tahu lagi dah, nggak tahu lagi sama mereka ini. Ya mungkin kalau sudah benci, ya seperti itulah ucapan orang-orang pembenci nih. Per hari ini tidak ada kepala daerah, gubernur atau bupati yang mengalahkan popularitasnya KDM. Biasanya popularitas kepala daerah itu bermula di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta adalah pusatnya pemerintahan, pusatnya informasi, pusatnya opinion maker. Itu ke Jawa Barat gitu. Dan Kang Deddy Mulyadi mendobrak itu. Ya, dan menarik pula untuk kita lihat biasanya
kepala daerah yang populer itu yang punya latar belakang etnik Jawa. Jokowi, Ganjar Pranowo, Anies meskipun kita tahu tidak sepenuhnya Jawa, tetapi besar di Jogja. Ya. Ini Sunda, gitu kan. Jadi ada banyak terobosan-terobosan yang diciptakan oleh KDM. Ya gimana ya, ini ada Direktur Eksekutif ya Indikator Politik Indonesia Bapak Burhanuddin Muhtadi yang menyebut Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang sering disapa dengan ya Kang Deddy Mulyadi tadi ya ini menjadi gubernur yang terpopuler ya saat ini loh, gubernur terpopuler saat ini, gubernur dari Jawa Barat ini. Ya semua karena Kang Deddy Mulyadi. Jakarta jadi tidak menarik lagi nih kelihatannya ya. Gubernur Jabar menjadi gubernur yang terpopuler saat ini dari tanah Sunda, orang Sunda ini. Wah ini gimana ini? Ngeri bukan main emang. Bukan cuma omon-omon saja, Kang Deddy Mulyadi ini langsung turun lapangan kerja. Ya kayak Kang Deddy Mulyadi ini memberikan contoh yang baik lah bagi pemimpin-pemimpin lainnya ya. Biar bisa langsung kerja, turun ke lapangan, bukan hanya duduk manis di kursi empuk di kantor ya. Ya kan, tahu sendiri. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Bukan cuma omon-omon, ya kan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Muncul lagi aja, katanya bentuk putus asa anak dibawa ke barak militer. Hebat banget anggota dewan kita ini ya. Dengerin. Kalau memang ini menyalahi aturan, kenapa kok kalian tidak membuat gagasan-gagasan, program-program yang tentunya efektif? Sampai hari ini, kenapa kok kenakalan remaja masih ada, bahkan cenderung meningkat? Berarti ada yang salah dong kalian duduk di sana. Kalian digaji untuk berpikir, untuk menemukan win-win solution bagi masyarakat, apapun itu masalahnya, termasuk kenakalan remaja. Ketika ada pemimpin daerah yang memberikan win solution, ya, yang memberikan program out of the box, tiba-tiba pada ngomong. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya kepada anda yang duduk di sana. Sudah berapa program yang anda luncurkan dan bermanfaat bagi rakyat, ya? Apapun itu permasalahannya. Nah sekarang tiba-tiba pada komentar, pada ngomen, yang itu menjadi aneh. Selama ini kemana aja bapak dan ibu yang duduk di sana gitu loh? Hah? Ya memang ya, Kang Deddy Mulyadi dinilai buat kebijakan putus asa katanya. Bahwa anak nakal ke barak militer tuai kritik DPD RI. Banyak kritik minim solusi ya. Memang ya paling mudah kalau cuma nyinyir gitu ya, mudah banget. Cobalah turun ke lapangan ya seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Bukan bisanya hanya nyinyir, ya kritik. Aduh, nggak tahu lagi. Memiliki gubernur yang mau turun langsung ke lapangan kok. Ya masih aja ya ada yang menyerang seperti ini, ada yang nggak suka seperti ini. Heran juga. Orang-orang baik kok malah diserang, ini gimana toh? Heran juga. Dan juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa
anak yang berhadapan dengan hukum, ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang, termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders, seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya, dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Ya ini loh, ada salah satu anggota DPR RI, Farel Bramasta ya, menyampaikan kritik melalui media sosialnya ya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengenai penanganan siswa nakal yang dikirim ke barak militer. Ya, dari berbagai kritik yang Farel ya sampaikan tadi, salah satunya terkait kritik dari sisi aturan. Aduh, kalian ini lebih percaya kepada siapa ini ya? Kepada DPR ya seperti itulah. Salah satunya cuma ya bisa mengkritik, ya kan? Jelas ini Kang Deddy Mulyadi ini langsung satset seperti itu. Solusi ya untuk mengatasi kenakalan remaja di Jawa Barat, langsung satset gerak jalan ini ya. Bukan cuma teori-teori saja, tapi ya kerja di lapangannya itu langsung itu loh. Yang perlu kan itu ya. Cuma teori saja, aduh. Nggak tahu lagi dah ini. Nggak tahu lagi ini gimana ini menurut kalian ya. Lebih mendukung programnya Kang Deddy Mulyadi atau ya itu tadi ada saran ya ada kritikan dari Farel Bramasta ini tadi loh. Itu karena damai, aman, dan tentram. Ayolah Farel, Anda ini kan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Ya sudah sepatutnya Anda turun ke lapangan, langsung berdialog dengan masyarakat gitu loh, langsung terjun gitu, mengetahui apa keluhan-keluhan masyarakat. Anda kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, turun terjun langsung lah ke lapangan berdialog. Jangan cuma mengkritik dan hanya tahu dari sosial media. Turun langsung. Kelamaan kalau nunggu pakai teori sama diagnosa, ini kejadian-kejadian kayak gini ini udah lama. Saat ini tuh saatnya kita bertindak gitu, tindakan nyata, kerja nyata, bukan teori lagi. Iya, ini saatnya kita ya itu udah kerja nyata ya. Kenakalan remaja kan ya permasalahan udah lama. Kalau cuma teori-teori saja ya nggak akan jalan itu loh. Sekarang yang dibutuhkan ya kerja ini loh. Bener banget Mbak, bener banget. Yang dilontarkan Mas Farel, anggota DPR RI, Komnas Perlindungan Anak ya kalau tidak salah, Komisi 10 itu sudah benar. Tapi itu kan teorinya Mas. Coba kalau prakteknya, sekarang kan di Gubernur Jawa Barat di Kang Deddy, banyak orang tua yang memang menitipkan anak-anaknya untuk dibina di barak. Ya. Yang minta dibina, dididik ya sama KDM ratusan orang sekarang sudah antri. Coba deh bisa dibagi dua ya, kalau 100 mungkin 50 Mas Farel atau Komnas Perlindungan Anak, 50 Kang Deddy. Bagaimana sih hasilnya? Jadi menurut saya solusinya yaitu ya, jadi biar tidak pro dan kontra. Dan untuk teman-teman ya yang memang mendukung KDM dengan kebijakannya, coba komen di sini ya. Ya ini bener banget ini Bapak ya, bener juga ya. Ya gimana ya, Mas Farel itu sudah bener kalau teorinya ya. Tapi lebih benar lagi ya Kang Deddy Mulyadi ya, yang memang dari dulu ngurusin orang-orang seperti itu. Teori Mas Farel ini sudah benar, tapi ya gimana ya, yang lebih pengalaman itu Kang Deddy Mulyadi, turun langsung ya kan, kerja nyata. Wah, gimana ini menurut kalian ya? Kalau sudah begini nih loh,
Ya tadi tanpa sengaja Kang Deddy Mulyadi ini juga nyentil ya pengelolaan APBD DKI Jakarta, ya seakan-akan nyentil ya Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung ya. Wah, ini gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba? Ya semoga gubernur-gubernur yang ada di Indonesia, ya para pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini ya biar bisa kerja nyata ya, bukan cuma teori saja, langsung turun lapangan kerja nyata itu loh yang sekarang dibutuhkan, ya kan? Tahu sendiri kan? Ya, semoga pemimpin-pemimpin Indonesia ya seperti itu semua. Amin. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.